Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ikhwana fid din azakumullah, kita adalah umat yang paling akhir yang dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat dari nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, nahnul akhirunal awwalun. Kita adalah umat terakhir, namun kita adalah umat yang pertama kali masuk surga. Mudah-mudahan kita termasuk manusia-manusia yang pertama kali masuk surga di belakang Rasulullah SAW. Untuk malam hari ini, seperti yang disampaikan, materi kita adalah jangan setengah-setengah. Materi yang betul-betul sangat global. Maksudnya apa? Maka mudah-mudahan kita bisa memahaminya. Sebenarnya materi kita adalah tentang nawaqidul Islam, pembatal keislaman, yaitu diantaranya adalah meyakini boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad, sebagaimana Nabi Khidir atau Khidir keluar dari syariatnya Nabi Musa, merupakan salah satu pembatal Islam. Ini maksudnya. Artinya, kita apabila masuk Islam jangan setengah-setengah. Harus tunduk dan patuh kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ini adalah maksud daripada materi kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita harus mengetahui sebagai orang Islam, ada konsekuensi tidak hanya kita patuh kepada Allah, namun kita harus patuh kepada Rasul. Banyak dalam ayat Al-Quran Allah menyebutkan, wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Siapa taat kepada Rasul maka dia taat kepada Allah. Ini syarat. Jadi barang siapa mengaku Islam, taat kepada Allah, maka mutlak dia harus taat kepada Rasul. Pertanyaannya sekarang, apakah ada orang yang Islam, taat kepada Allah, ikut Al-Quran, tapi tidak mau taat kepada Rasul? Ada nggak kira-kira? Banyak. Jangan sampai dibilang tidak ada, karena Rasulullah SAW sendiri pernah menegaskan 1400 sekian tahun yang lalu. Beliau Nabi kita mengatakan, la ulfiyanna ahadakum yajlisu ala arikatihi ya'tihi amrun min amri fayaqulu la adri ma wajadtu fi kitabillah ala inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Aku tidak ingin berjumpa dengan kalian-kalian ketika kalian itu datang kepada kalian perintah-perintah aku, lalu kalian bersandar, bersantai di atas kursimu. Ketika datang perintah aku, yaitu perintah dari Rasul, lalu engkau mengatakan, aku belum ngerti, aku belum paham. Yang paling penting adalah apa yang diperintahkan oleh Allah, itulah yang aku ikuti. Selain perintah Allah, maka nanti dulu, ditunda dulu. Kata Rasulullah SAW, ketahuilah, aku ini diberi wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Quran, dan sama dengan Al-Quran, yaitu sunnah-sunnahku. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai seorang yang mengaku Islam, tidak ada jalan kecuali mengikuti sunnah Rasul. Tidak ada jalan kecuali mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Ada orang ketika diperintahkan Nabi mendengar hadis Rasul, itu kan sunnah. Ketika diperintahkan Allah dalam Quran, ya itu wajib. Maka benarkah patokan seperti ini? Apakah benar perintah Allah dalam Al-Quran semuanya wajib, sedangkan perintah Nabi dalam hadis berarti semuanya sunnah, tidak wajib? Benar gak kira-kira? Benar? Kalau mengatakan benar, maka tidak perlu kita jelaskan karena sudah benar. Tapi kalau mengatakan tidak benar, alasannya apa? Apa alasannya kira-kira? Memberi patokan bahwasanya perintah Allah dalam Quran wajib, sedangkan perintah Nabi dalam hadis itu sunnah. Kita katakan tidak benar. Kenyataannya perintah Allah dalam Al-Quran ada yang tidak wajib. Betul? Siapa yang bisa kasih contoh? Ada perintah Allah dalam Quran tapi tidak wajib. Ada yang bisa kasih contoh di sana? Perintah Allah dalam Quran ternyata tidak wajib. Tidak ada. Berarti wajib semua? Lupa, bagus. Lupa mendingan daripada nggak tahu sama sekali. Kita kasih contoh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak." Apa artinya? Pokoknya gitu. Artinya adalah di malam hari sebagiannya gunakan untuk tahajud, itu hukumnya sunnah bagimu. Ternyata perintah dalam Quran sunnah. Dari sini diketahui tidak benar orang memberikan batasan perintah Allah Quran itu wajib, perintah Nabi sunnah. Tidak benar. Bahkan ada lagi, antum sering membicarakan perintah Allah dalam Al-Quran hukumnya ternyata sunnah. Bahkan masih diperdebatkan oleh para ulama antara sunnah dengan mubah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fankihu ma taba lakum minan nisa matna wa thulatha wa ruba'." Ini yang mau melaksanakan pasti tahu. Karena sebelum melaksanakan dia hafal. Nanti kalau bilang sama istrinya, dia berhujjah demikian, istrinya sudah tidak bisa jawab. Artinya adalah nikahilah wanita-wanita yang baik bagimu 2, 3 atau 4. Artinya perintah untuk berpoligami. Tapi ingat, lanjutkan ayat itu, jangan berhenti di situ. Sebagian di antara kita memandang poligami itu semuanya kenikmatan. Tidak memandang tanggung jawabnya bagaimana, kan gitu. Kewajibannya apa, haknya istri apa. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ternyata dalam Al-Quran ada perintah Allah Subhanahu wa taala yang hukumnya sunnah. Bahkan sebagian para ulama mengatakan poligami itu adalah mubah. Mubah artinya boleh-boleh saja, di bawahnya sunnah. Bahkan kalau khawatir tidak adil, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Masya Allah, hafal di sini. Kalau kalian takut tidak bisa adil, maka satu itu lebih baik. Maka di sini ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
Ternyata ada perintah Allah yang sifatnya tidak wajib, sunnah, bahkan kadang-kadang itu adalah mubah. Bahkan Allah mengatakan kulu washrabu. Apa artinya kulu washrabu? Makanlah, minumlah. Siapa yang mengatakan makan wajib? Tidak ada. Kecuali kalau nggak makan mati baru wajib makan. Tapi di sini hukum asalnya mubah. Ternyata di dalam Al-Quran ada perintah-perintah yang hukumnya tidak wajib. Satu lagi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Dalam surat Al-Baqarah akhir-akhirnya atau sebelum terakhir, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu berhutang, maka tulislah hutang. Kami ingin bertanya, antum kalau utang dicatat semua? Loh kok tidak, kenapa? Katanya Quran, dalam Al-Quran ada, tulislah hutang. Karena memang antum secara tidak sadar mengamalkan apa yang dikatakan oleh ulama. Apa itu? Memang tidak wajib. Mengamalkan apa yang pernah dikerjakan Rasul, pernah hutang tapi tidak mencatat. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ternyata perintah mencatat hutang itu tidak wajib. Apalagi hal-hal yang remeh. Masa hutang gula setengah kilo harus dicatatkan gitu? Tidak. Rasulullah pernah berhutang seekor onta, tidak ada catatan. Bahkan ada lagi perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat saksi ketika berhutang. Namun para ulama mengatakan perintah dalam Quran untuk mengangkat saksi ketika berhutang itu hukumnya sunnah. Memang bisa wajib apabila hutangnya besar. Kalau tidak dicatat, tidak disaksikan, maka dikhawatirkan nanti orang yang zalim curang. Ada perselisihan, pertikaian dan semisalnya, baru kita katakan wajib. Tapi hukum asalnya adalah sunnah. Ini dalam Quran. Membatalkan apa yang mereka katakan, perintah Allah dalam Quran pasti wajib. Ternyata tidak semua. Bagaimana dengan perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Mereka mengatakan perintah Nabi hukumnya sunnah, jadi digampangkan. Boleh-boleh saja ditinggalkan, nanti dulu. Ini yang tidak ingin dijumpai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata dalam hadis perintah Nabi hukumnya wajib ada. Ada yang bisa menyebutkan contohnya? Perintah Nabi dalam hadis tapi hukumnya wajib. Kalau tidak dikerjakan berdosa. Ada. Kalau salat dalam Quran sudah ada. Yang tidak ada dalam Quran tapi ada dalam hadis, tapi ternyata itu hukumnya wajib. Apa kira-kira? Yang lain. Yang lain yang gamblang yang kita lihat sehari-hari, bahkan kita praktekkan semuanya. Salat dalam Quran ada. Yang tidak ada dalam Quran. Ada dalam hadis tapi ternyata wajib. Apa? Bekerja wajib? Tidak wajib. Kalau dia kaya raya dapat warisan banyak, tidak wajib bekerja. Sekarang saya tanya, ada nggak teman-teman yang di sini tidak khitan? Ada nggak? Semua khitan. Yang belum khitan karena mu'alaf wajar, ya kan? Kapan khitannya? Sesegera mungkin, kalau bisa. Tapi khitan ini ada nggak dalam Quran? Ada nggak disebutkan ya ayyuhalladzina amanu ikhtinu gitu? Nggak ada. Yang ada adalah Rasulullah mengatakan termasuk sunan fitrah itu adalah khitan. Tahu ya khitan ya? Khitan itu ya sunat bahasa kita, bahasa Jawa. Nggak tahu bahasa sini. Apa bahasanya? Ya sunat sama. Jadi khitan ini kita katakan wajib. Bahkan berkaitan dengan syarat sahnya sholat, karena itu kaitannya dengan toharoh. Maka para ulama mengatakan ternyata ada dalam hadis perintah Nabi hukumnya wajib. Bahkan para ulama mengatakan dalam Quran tidak ada tentang hukum rajam, tapi adanya dalam hadis. Tapi itu merupakan kewajiban. Maka di sini dengan bukti-bukti contoh ini kita bisa paham bersama bahwa ternyata kedudukannya Al-Quran dengan hadis
seperti yang dikatakan oleh Rasul wa mithlahu ma'ah. Sama dalam hal meyakininya bahwa itu adalah petunjuk Allah, petunjuk Rasul sama. Cuma nanti ada hukum-hukum yang wajib ada, hukum yang sunnah ada, yang mubah ada, halal haram ada dalam Quran atau dalam hadis, semuanya ada. Cuman bedanya Al-Quran itu biasanya keterangannya global, penjelasannya dalam hadis. Ini harus kita pahami. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita tidak bisa meninggalkan hadis. Kalau mau memahami Al-Quran, maka kita harus belajar sunnah Rasul. Hadis Rasul harus kita pahami. Kenapa demikian? Ibnu Abdul Bar mengatakan mustahil kita bisa memahami Al-Quran dengan benar kalau kita tidak mempelajari hadis Rasulullah SAW. Mustahil. Jadi mutlak, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita harus mengikuti petunjuk Rasul. Untuk apa? Supaya benar pemahaman kita kepada Islam. Karena sunnah Rasul itu menjelaskan Al-Quran. Ibnu Abdul Bar mengatakan, kenapa mustahil kita bisa memahami Al-Quran kalau kita tidak mempelajari hadis Nabi? Karena perintah-perintah Allah dalam Quran rata-rata global. Apa global itu? Masih umum, tidak bisa dipraktekkan kecuali dengan keterangan dari Rasul SAW. Salat, di dalam Quran salat itu adanya apa saja sih? Rukuk, sujud, qiyam, qiraat. Itu saja. Tidak ada tasyahud, apalagi doa iftitah. Bahkan tidak ada dalam Al-Quran kalimat kita harus membaca Al-Fatihah. Tidak ada mengangkat tangan, tidak ada takbiratul ihram. Bagaimana kita salat? Kok bisa seperti demikian kita salat? Karena mempelajari hadis-hadis Rasulullah SAW. Karena memang perintah Allah itu tidak hanya satu. Qul ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taatilah Allah, taatilah Rasul. Jadi satu semuanya. Maka itulah kaum yang diperingatkan oleh Rasulullah SAW yang disebut sekarang itu ingkarus sunnah atau disebut pula Al-Quraniyun. Namanya sepertinya bagus, Al-Quraniyun, pemegang Al-Quran, tapi maksudnya adalah berpegang kepada Al-Quran tanpa hadis. Nah, di sini jeleknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa kita dinyatakan kufur apabila kita ini tidak taat dan patuh kepada Rasul? Karena Nabi kita Muhammad SAW berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya. Apa beda Nabi kita dengan Nabi sebelum Nabi Muhammad? Ada yang tahu? Apa? Beda syariatnya. Yang lain? Kalau beda syariat, ada sebagian syariat yang sama. Khitan dahulu ada pada zaman Nabi Ibrahim. Yang beda adalah Nabi Muhammad itu adalah menutup semua para nabi. Satu, Nabi Muhammad itu menghapus semua kitab yang pernah ada, karena kitab Al-Quran paling lengkap. Kemudian yang ketiga, Nabi Muhammad diutus bukan hanya untuk bangsa Arab. Ini yang harus kita pahami. Beda dengan nabi-nabi sebelum Muhammad SAW. Nabi kita Muhammad SAW diutus untuk orang Arab, untuk non-Arab. Bahkan disebutkan dalam hadis sampai-sampai jin sekalipun mereka mendapatkan risalah yang harus ditaati dari Allah melalui Rasulullah Muhammad SAW. Beda ketika Allah mengutus Nabi Hud, maka dakwanya Nabi Hud hanya kepada kaum Ad. Kaum Ad disebutkan dalam Quran. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Saleh, maka Nabi Saleh hanya berdakwah kepada kaum Tsamud. Berbeda pula ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Syuaib. Beliau diutus kepada kaumnya khusus siapa? Kaum Madian. Berbeda pula dengan Nabi Musa. Beliau diutus untuk mendakwai kaum Bani Israel. Bani Israel, betul. Ini sejarah yang termaktub dalam Al-Quran. Kata Nabi SAW, kana nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah wa bu'istu ila nasi 'amah.
Dulu semua para nabi itu hanya diutus untuk kaumnya saja. Tidak ada kewajiban menyampaikan kepada kaum lain. Tapi aku, kata Nabi Muhammad SAW, diutus untuk seluruh manusia. Jadi keliru orang mengatakan bahwasanya Islam itu hanya untuk orang Arab. Atau orang mengatakan Islam Arab dengan Islam Indonesia beda. Tidak benar. Islam universal, mencakup seluruh dunia. Allah mengutus Nabi Muhammad SAW untuk mengislamkan manusia, baik itu orang Arab atau non-Arab. Itu yang benar. Sehingga kurang tepat kalau dikatakan ada Islam Nusantara. Apa artinya? Islam Nusantara artinya adalah Islam yang sesuai dengan adat istiadat Indonesia. Artinya seolah-olah Islam ini dibawa kepada adat Indonesia. Yang sekiranya kurang pas dengan adat, maka yang direvisi adalah ya Islamnya. Ya. Jadi masih dibawa-bawa kepada perwayangan, kepada sinetron, kepada penyembahan kepada selain Allah, kepada sesajen, kepada tari-tarian dan lain sebagainya. Ini kan budaya semuanya. Namun ada budaya-budaya yang sifatnya itu adalah kesyirikan, kemudian kemaksiatan, dan lain sebagainya. Maka Islam datang untuk mengoreksi budaya-budaya yang tidak sesuai. Adapun budaya yang tidak ada masalah, tidak ada masalah. Jadi ada budaya-budaya yang sifatnya itu benar, boleh dalam Islam, bahkan dikokohkan dalam Islam. Tapi ada budaya-budaya yang kurang benar, maka Islam menolak dan diluruskan. Para ulama mengatakan budaya itu ada yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Seperti misalnya, ada kebiasaan suatu daerah, bahkan ini kebiasaan orang baik dahulu. Dahulu pada zaman jahiliyah, sampai hari ini, bahkan sampai hari kiamat, ada kebiasaan manusia itu menjamu tamu. Ini budaya ya. Kalau ada tamu dihormati, dikasih makan, dikasih tempat, bahkan dikasih uang saku kadang-kadang. Ya kan? Baik gak ini? Budaya. Maka Islam datang mengokohkan karena ini sesuai. Ternyata Allah Subhanahu wa Rasulullah mengatakan termasuk iman yang sempurna adalah menghormati tamu. Kan gitu. Ada lagi dicontohkan oleh para ulama, ada budaya, bahkan ini dilakukan oleh orang kafir sekarang pun ada. Apa itu? Kalau ketemu salaman. Budaya. Dulu ini. Sebelum Islam sudah ada salaman. Ya, kalau ketemu salaman, maka Islam mengokohkan. Seorang muslim ketemu seorang muslim yang lain lalu bersalaman, maka gugur dosa-dosanya. Dikokohkan dalam Islam. Tapi giliran adat istiadat yang menyimpang, terlarang, haram dan lain sebagainya, maka Islam menghapus. Baik itu di Arab atau di non-Arab, di Indonesia dan lain sebagainya. Bukan disesuaikan Islam kepada budaya. Lihat ketika Rasulullah SAW masih di Mekah ini, belum banyak yang mengikuti. Maka ada budaya-budaya yang dihapus oleh Rasulullah SAW, meskipun itu adalah budayanya kaum jahiliyah dan di antara keluarganya sendiri. Di antaranya adalah kalau hutang piutang itu mendapatkan keuntungan. Ini namanya riba. Sudah hal biasa. Orang memberi hutang 1 juta, diangsur, tapi kenanya nanti 1.200.000. Ini termasuk riba. Dihapus oleh Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah mengatakan semua bentuk riba saya hapus. Kemudian Rasulullah mengatakan demikian pula ribanya Al-Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya sendiri. Karena pamannya sendiri Al-Abbas itu memiliki usaha riba. Dia orang kaya kemudian meminjamkan uang lalu mengambil bunganya. Dihapus oleh Rasulullah. Ini kebiasaan yang jelek. Bahkan Rasulullah mengatakan kullu syai'in min amril jahiliyah maudhu'un tahta qadamayya. Kata Nabi SAW, segala sesuatu yang termasuk perkara orang-orang jahiliyah maka dihapus dan aku injak di bawah kakiku, kata Rasulullah. Artinya ma'asyiral muslimin rahimahullah, Islam itu sama. Islam hanya satu yang diajarkan Rasulullah. Tidak ada istilah Islam Arab, Islam non-Arab, tidak ada. Sama semua. Islam mengajarkan kepada kita tauhid. Tauhidnya orang Arab dengan non-Arab sama. Islam mengajarkan ibadah salat. Tidak ada salat berbeda antara
Sholatnya orang Arab dengan sholatnya orang Jawa beda. Tidak ada. Bacaan Al-Quran sama. Memang ada masalah-masalah khilafiyah yang telah dijelaskan oleh para ulama. Seperti masalah ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim, ya, menjadi imam, disirrikan atau dijaharkan, ada perbedaan pendapat. Ya, masalah-masalah yang lain seperti duduk istirahat dalam sholat, ada perbedaan pendapat. Masalah ketika turun sujud, apanya dahulu, ada perbedaan pendapat. Ya, banyak lagi hal-hal yang sifatnya itu adalah perbedaan pendapat yang kita harus toleran dalam masalah ini. Tapi intinya adalah sholat secara global sama dalam Islam hanya satu. Membayar zakat. Tidak ada zakatnya orang Arab dengan zakatnya orang Indonesia lain. Tidak ada, semuanya sama. Karena Islam ini adalah agama yang yaitu universal. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan semua manusia tanpa kecuali ketika mendengar nama Nabi Muhammad, Islam disebutkan, lalu tidak mau masuk Islam, lalu dia mati dalam keadaan tidak Islam, dia termasuk penghuni neraka. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis, la yasma'u bi yahudiyyun wala nasraniyun thumma la yu'minu bi wa billadzi ji'tu bihi thumma mata illa dakhalan nar. Hadis ini muttafaqun alaih, disepakati oleh Bukhari Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang Yahudi pun atau Nasrani yang pernah mendengar aku dan apa yang aku bawa yaitu Islam, lalu dia mati dan dia tidak memeluk agama Islam, maka dia termasuk penghuni neraka. Jadi orang-orang Nasrani, Yahudi, Hindu, Buddha dan lain sebagainya, setelah mendengar Islam lalu dia abaikan, tidak mau mempelajari, tidak mau masuk Islam, maka diancam oleh Rasulullah SAW min ashabin nar, termasuk penghuni neraka. Sehingga kalau seandainya dia tidak pernah mendengar sama sekali Islam, tidak pernah mendengar nama Nabi Muhammad SAW, maka ini ma'dzur, diberi udzur dalam Islam, dia dimaafkan. Tapi sekarang masalahnya, masa sih tidak mendengar? Masa tidak pernah mendengar ada nama Nabi Muhammad, Nabi terakhir yang diutus oleh Allah, menghapus semua agama yang pernah ada? Kalau dia pernah mendengar, konsekuensinya dia harus yaitu masuk ke dalam agama Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pernah suatu ketika terjadi, Umar bin Khattab membawa beberapa lembar kitab Taurat, dibawa, kemudian ketemu Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW berubah mukanya, merah, pertanda marah. Rasulullah orangnya demikian, kalau marah ketahuan di wajahnya, kalau malu ketahuan di wajahnya, kalau senang ketahuan di wajahnya. Seperti sebagian kita kan begitu, kalau malu ketara, kalau senang ketara, kalau sedih ketara. Sebagian yang lain kan tidak, malu tidak malu seperti itu kan, ada kadang-kadang. Nah, ini yang repot menebaknya. Tapi Rasulullah tidak, kalau malu ketahuan, kalau tidak suka ketahuan. Nah, suatu ketika marah kepada Umar ketika Umar membawa beberapa lembar Taurat. Taurat kitab siapa? Kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa. Maka Rasulullah SAW mengatakan, amutauhawwikuna ibn al-Khattab law kana akhi Musa hayyan ma sami'ahu illa ittiba'i. Kata Nabi SAW, wahai Umar, apakah kamu termasuk orang-orang yang bingung? Seandainya Musa sekarang ini hidup, seandainya Musa sekarang ini hidup, berarti Musa mati atau enggak? Mati. Sebagaimana Nabi Khidir atau Khidir itu juga mati. Ya. Seandainya Nabi Musa sekarang ini hidup, maka tidak ada jalan yang lain kecuali dia harus ikut aku, meskipun dia punya kitab sendiri, meskipun dia diutus untuk mendakwai kaum Bani Israel. Tapi tatkala seandainya beliau diutus pada zaman terakhir, zamannya Nabi Muhammad SAW, tidak boleh dia mendakwakan Taurat.
Dia justru menjadi pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nabi loh, yang sudah lewat masanya, yang punya pengikut banyak, Bani Israel banyak. Tapi seandainya dia hidup pada zaman Rasulullah menjadi pengikutnya Nabi, apalagi kita. Ini hal yang mengharuskan kita untuk tunduk dan patuh hanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahkan sampai-sampai jin, sekalipun mereka ini juga diperintahkan untuk masuk ke dalam agama Islam. Kalau kita ingin penjelasannya, kita bisa membaca dalam surat apa? Al-Jin, sampai dinamai Al-Jin. Karena di situ membahas bagaimana mereka ini didakwahi oleh Rasulullah SAW, dan sebagian mereka ada yang beriman, masuk Islam, dan sebagian mereka tetap ingkar. Wa anna minna salihuna wa minna duna dzalik. Kata setan atau jin-jin mengatakan, sesungguhnya di antara kami ada yang menjadi saleh, beriman, ada pula yang tidak demikian. Kunna tara'iqa qidada. Di antara kami punya jalan sendiri-sendiri. Jadi para ulama mengatakan, ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan kaum jin bertemu dengan Rasulullah, mereka mengatakan, ya qaumana ajibu da'iyallah wa aminu yaghfir lakum min dunubikum wa yujirkum min adzabin alim wa man lam yujib da'iyallahi falaysa bimu'jizin fil ardi wa laysa lahu min dunillahi min dunihi awliya ulaika fi dhalalim mubin. Al-Jin ayat 31 sampai 32. Yang artinya, mereka bangsa jin mengatakan, wahai kaum kami, penuhilah seruan penyeru dari Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan imani dia. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Mereka jin suka mengganggu manusia. Mereka ingkar kepada Allah. Sifat mereka pendusta, kata Rasulullah demikian. Makanya kalau kita meruqyah, itu kadang peruqyah tertipu dengan suara-suara yang aneh. Ditipu oleh jin, dia mengatakan masuk Islam padahal tidak. Dia mengatakan, oh saya ada tentara sekian ratus ribu, dan misalnya hanya omong kosong kadang. Kemudian sang peruqyah cerita kemana-mana, saya telah mengislamkan ratusan ribu jin. Dibohongi oleh jin. Karena sifat dasarnya jin adalah pembohong, kata Rasulullah, wa kadzub, tukang dusta. Dan kita tidak bisa mematok kebenaran itu dari perkataan-perkataan jin. Orang yang sedang kesurupan kita ruqyah, kemudian keluar kata-kata aneh, namanya bukan nama orangnya, kemudian berbicara tidak seperti orangnya, ini jin ya. Kemudian diskusi antara peruqyah dengan jin. Maka peruqyah harus waspada. Kadang-kadang bahkan sering jin itu menipu. Dia mau keluar padahal tidak. Ya, padahal dia ingin berhenti sang peruqyah dari Al-Qur'an, sehingga dia bebas lagi. Bacakan terus sampai dia keluar. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian wahai kaum jin mengikuti seruan Nabi Muhammad SAW, niscaya Allah akan mengampuni dosa kalian, dan Allah Subhanahu wa taala menjaga kalian dari azab neraka yang pedih. Dan siapa yang tidak mengijabahi dakwahnya Nabi Muhammad, maka tidak ada yang melindungi kalian dari Allah Subhanahu wa taala, dan merekalah makhluk-makhluk yang berada dalam kesesatan yang nyata. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para jin sekalipun ternyata diwajibkan beriman, masuk Islam. Cuman masalahnya, para ulama membahas apakah mereka jin ini harus sholat seperti kita sholat, apakah puasa seperti kita puasa, apakah mereka zakat juga seperti kita ini zakat, apakah mereka berhaji seperti kita ini haji. Terjadi perbedaan pendapat. Sebagian mengatakan iya, karena zahirnya ayat ini sama. Mereka masuk Islam, konsekuensinya masuk Islam adalah taat dan patuh kepada Rasul. Namun ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada pendapat yang lain mengatakan perintah ini secara global. Adapun perinciannya Allahu a'lam, karena mereka kaum yang gaib, tidak diketahui. Kemudian mereka pun juga berbeda dengan kita, sehingga kalau sholat pun juga bisa jadi berbeda, kita tidak tahu. Nah, apakah kita harus mendakwahi jin? Kita katakan tidak ada keharusan kita mendakwahi mereka, karena tidak pernah ada keterangan dari hadis-hadis yang sahih Rasulullah SAW mengumpulkan jin untuk didakwahi, tidak pernah.
Hanya kadang-kadang kesempatan kemudian ada jin yang mendengar lalu masuk Islam, iya. Tapi mengumpulkan jin kemudian mendakwai mereka secara khusus, apalagi diadakan daurah jin begitu, tidak ada keterangan demikian. Ya, sebagian ada sebagian memahami bahwasanya jin ini sholat bersama kita. Ya, jadi sholat seperti manusia sholat. Ada yang memahami demikian. Puasa juga sama dengan kita puasa. Jadi ketika dia praktekkan dalam sholat, ketika dia masuk masjid, tidak ada imam, tidak ada muadzin, dia adzan sendirian. Allahu Akbar, adzan terus sampai selesai. Ditengok nunggu iqamat, tidak ada orang yang datang, dia iqamat. Ya, tidak ada yang datang, dia menganggap di belakangnya banyak makmum, tapi dari kalangan jin. Sehingga dia sebelum takbiratul ihram dia mengatakan sawu suhufakum, padahal tidak ada orang. Itu ada yang praktek demikian. Tapi kita katakan Allahu alam, ini perlu dalil. Dan kita tidak harus mengatakan sawu suhufakum kalau tidak ada makmumnya. Ya sudah, sholat biasa saja. Andaikan ada orang yang datang ikut, tidak ada masalah. Ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Orang-orang yang mengatakan boleh keluar dari ketaatan kepada Rasul, bebas memilih, tidak harus taat kepada Rasul dengan dalih Khidir atau Nabi Khidir itu tidak patuh kepada Nabi Musa, ini dalih mereka. Maka dijawab oleh para ulama dengan beberapa jawaban. Yang pertama adalah harus kita ketahui bersama bahwa Nabi Musa hanya diutus untuk Bani Israel, sedangkan Khidir disepakati oleh para ulama bukan termasuk Bani Israel. Ini jawaban yang pertama. Sehingga kalau dia bukan kaumnya Nabi Musa, maka tidak ada keharusan Khidir mengikuti Nabi Musa, karena Khidir bukan termasuk Bani Israel, sedangkan Musa adalah kaum Bani Israel, berdakwah untuk Bani Israel. Ini jawaban yang pertama. Kemudian jawaban yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para ulama mengatakan bahwasanya Khidir ini mendapatkan wahyu dari Allah, mendapatkan wahyu. Sehingga kalau mendapatkan wahyu, maka dia harus mendahulukan wahyu daripada perintah atau apa yang diketahui oleh Rasul saat itu. Karena posisinya sekarang wahyu dari Allah Subhanahu wa taala itu yang didahulukan. Dan memang ternyata Khidir mendapatkan wahyu dari Allah, seperti kita katakan pada pertemuan kemarin. Khidir diperintahkan untuk melobangi kapal, membunuh anak kecil, kemudian menyelamatkan dinding yang penuh di dalamnya atau di bawahnya dengan perbendaharaan warisan daripada 2 anak yatim. Tidak diketahui oleh Musa, karena ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang-kadang wahyu itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia biasa, iya. Orang yang saleh, iya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i." Apa katanya? Kata Allah Subhanahu wa taala, kami wahyukan kepada ibundanya Nabi Musa supaya menyusui sang anak. Ada wahyu kepada ibundanya Nabi Musa. Ibundanya Nabi Musa bukan nabi, karena tidak ada nabi perempuan, tidak ada. Makanya terlalu mengada-ngada kalau ada orang perempuan ngaku sebagai nabi. Tidak mungkin, karena nabi itu berat, tanggung jawab berat, perlu kekuatan akal, kekuatan fisik dan lain sebagainya. Bagaimana kalau jihad kemudian sedang haid? Kan gitu. Jadi perlu kekuatan. Makanya tidak ada nabi yang diutus oleh Allah perempuan. Nah, para ulama mengatakan wahyu kadang-kadang diturunkan kepada manusia selain nabi. Cuman para ulama mengatakan catatannya, tetapi setiap orang yang mendapatkan wahyu dari Allah itu harus ada dalilnya. Ini yang paling penting. Kalau tidak ada dalil bahwa Allah menurunkan wahyu kepada dirinya, maka ini hanya klaim, pengakuan saja. Karena bisa jadi setan membisikkan kebatilan, lalu setan ini mengaku sebagai Jibril. Kemudian manusia itu merasa dapat wahyu, akhirnya mengajak umat kepada wahyu ini, akhirnya mengaku sebagai nabi. Ketika ditentang karena nabi itu selesai, tidak ada lagi yang namanya nabi yang lain,
kemudian dia mengaku Isa, kan gitu biasanya. Itu biasanya begitu, kalau aliran-aliran sesat begitu. Pertamanya mengaku nabi karena dapat wahyu, padahal ini dari setan. Kemudian ketika ditentang, ada dalil-dalil yang mengatakan bahwa nabi sudah selesai, tidak ada nabi yang lain karena ini akhir zaman. Berubah lagi dia mengaku Isa karena Isa masih diangkat oleh Allah. Ya kan? Kemudian ketika ditentang, ciri-cirinya Nabi Isa bukan seperti engkau. Dan ini belum akhir zaman. Nabi Isa diturunkan itu sudah ada Dajjal, sedangkan Dajjal belum turun atau belum ada. Berubah lagi menjadi Imam Mahdi. Kan begitu biasanya. Ini tanda-tanda kesesatan begitu. Ya. Kemudian kalau ditanya, Mahdi itu siapa? Mahdi itu namanya Muhammad ibnu Abdillah. Namamu bukan Muhammad bin Abdillah. Dari keturunan Rasulullah SAW. Ketika engkau berkuasa, keadilan merata. Mana sekarang keadilan? Akhirnya nggak bisa jawab. Ya. Jadi para ulama mengatakan bahwa memang wahyu itu kadang-kadang diturunkan kepada manusia selain Nabi, tetapi harus ada dalil. Seperti uminya atau ibundanya Nabi Musa. Bahkan Allah pernah mewahyukan kepada seekor binatang. Binatang apa yang dapat wahyu? Siapa yang bisa? Masa semut? Binatang yang mendapat wahyu dari Allah. Dan binatang ini luar biasa manfaatnya. Ya? Apa? Lebah. Wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyutan wa minas syajari wa mimma ya'rishun. Dan Tuhanmu Allah memberikan wahyu kepada lebah. Subhanallah. Yang kita ketahui dalam Quran hanya binatang lebah yang mendapatkan wahyu. Supaya engkau wahai lebah menjadikan gunung sebagai rumah, pohon-pohon sebagai rumah, dan tempat-tempat tinggal manusia pun juga bisa sebagai rumah. Subhanallah, para ulama mengatakan ini bermanfaat sekali bagi orang-orang yang menggeluti masalah lebah. Ternyata ada tempat-tempat yang sifatnya itu bisa dihuni oleh lebah. Yang pertama di pegunungan, makanya ada madu gunung, ya kan? Ada lagi pepohonan, dipelihara di pohon-pohon. Yang ketiga ini, ya, yang sekarang mulai digalakkan oleh manusia, yaitu lebah yang dipelihara di rumah, dibuatkan di rumah, diberi makanan-makanan yang mereka bisa makan, bisa. Hasilnya pun juga madu, tidak ada masalah. Yang penting keluar dari lebah. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan supaya apa? Supaya mencari makanan-makanan yang bersih, yang bagus. Makanya sebuah hadis Rasulullah mengatakan permisalan orang yang beriman itu mestinya seperti lebah. Mestinya, jangan seperti lalat. Jangan pula seperti lilin. Lilin itu manfaat, ya, tapi membakar dirinya sendiri. Ini perumpamaan orang-orang yang punya ilmu bisa mengajarkan tapi dia tidak amalkan. Ini kayak lilin, hancur dia, binasa. Lima taquluna ma la taf'alun. Jangan seperti lalat. Lalat itu nyarinya tempat kotor, meninggalkan kotoran, penyakit dan lain sebagainya. Tidak bermanfaat, ya, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tetapi menjadilah seperti seekor lebah. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, dia tidak akan hinggap kecuali di tempat yang bagus. Dia tidak akan mencari makanan kecuali makanan yang bagus. Dia tidak akan menginjak atau jatuh ke tempat lalu mematahkan, merusak tempat itu. Coba lihat kalau dihinggapi tetap saja. Meskipun sesuatu itu lunak, ringan, mudah patah, tapi kalau lebah dia hinggap, dia sambil terbang. Dia sambil terbang, dia tidak berusaha untuk merusak. Kemudian yang paling bermanfaat adalah dia tidak akan mengeluarkan sesuatu yang kotor. Yang dikeluarkan justru madu. Makanya sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Qur'an ada surat An-Nahl, khusus surat An-Nahl, yaitu surat tentang lebah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita kembali kepada masalah kita. Maka seorang mukmin
harus mengikuti Rasulullah SAW. Tidak ada alasan, karena dengan melihat Khidir tidak patuh kepada Nabi Musa, karena memang Nabi Musa dan Nabi Khidir ini berbeda. Khidir mendapatkan wahyu yang berbeda, Nabi Musa mendapatkan wahyu yang berbeda. Karena memang wahyu itu bisa diturunkan oleh Allah kepada selain Nabi, tetapi harus ada dalil. Jadi ada orang mengaku saya tadi malam dapat wahyu, tanya saja mana ayatnya. Artinya mana dalilnya bahwasanya engkau, namamu siapa? Fulan. Ada nggak dalam Al-Quran engkau dapat wahyu? Kalau nggak ada, bohong. Dan ini termasuk yang dikatakan oleh para ulama kita di Indonesia. Di antara tanda-tanda ciri-ciri kesesatan itu ya begitu. Dia mimpi ketemu makhluk, kemudian mengaku Jibril, lalu kemudian dia mendakwakan. Ini termasuk kesesatan. Karena kalau ketemu Jibril harus ada dalil. Sedangkan kalau tidak ada dalil, mungkin saja itu setan berusaha menyesatkan. Makanya biasanya mereka tersesat, menjadi aliran sesat, mengaku nabi baru dan lain sebagainya. Itu biasanya ketemu makhluk-makhluk seperti ini, yang mengaku Jibril, membimbing dan lain sebagainya. Padahal itu adalah setan yang berusaha menyesatkan jalannya dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin. Bisa? Kita sekarang untuk sholat Isya. Sholat Isya, kemudian sholat sunnah, kemudian kita lanjutkan materi sedikit dan tanya jawab insyaallah. Wallahu a'lam bissawab wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Ikhwan fillah azakumullah, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Pertanyaan beberapa yang sudah masuk, mudah-mudahan kita bisa menjawabnya. Namun sebagai penutup atau pelengkap daripada apa yang kita sampaikan, bahwa ketika kita tidak mau mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika enggan kita ini mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita hanya berpegang kepada Al-Qur'an, maka kita akan salah memahami ayat, bahkan kita akan salah prakteknya. Oleh karena itu, yang terjadi sekarang di hadapan kita, kenapa sih banyak orang Islam yang suka menteror? Kenapa banyak orang Islam atau anak muda Muslim mengebom? Maka ini timbul karena salah paham terhadap sebuah ayat, kemudian tidak diimbangi, tidak dipahami dengan sunnah Rasul. Banyak ayat-ayat seperti misalnya Allah berfirman, qatilul ladzina yalunakum minal kuffar, perangilah orang-orang kafir di sekitarmu. Ketika kita membaca ayat ini saja tanpa keterangan dari hadis-hadis Rasul, maka kita akan menyerang orang-orang kafir yang ada di sekitar kita. Padahal maksudnya bukan demikian. Ini konteksnya adalah ketika jihad, ketika penguasa kaum muslimin memerintahkan untuk memerangi kaum muslimin, memerangi kaum kafir, maka itulah yang berlaku. Adapun ketika kaum muslimin hidup bersama dengan orang-orang kafir di sekitarnya, maka ada hukum khusus. Bahkan Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa membunuh orang kafir mu'ahad, orang kafir yang ada ikatan perdamaian dengan kaum muslimin, maka siapa yang membunuh mereka, dia tidak akan mencium baunya surga. Kita harus melihat kepada hadis-hadis bagaimana Rasulullah SAW hidup damai bersama kaum Yahudi. Bukankah Rasulullah SAW pernah hidup berdampingan dengan orang-orang Yahudi di Madinah, di Khaybar, bahkan di wafatnya atau ketika wafatnya Rasulullah SAW, beliau dalam keadaan berhutang kepada seorang pedagang Yahudi, dan Rasulullah menggadaikan baju perangnya sebagai jaminan. Ini pertanda bahwa keliru mereka memahami setiap orang kafir harus diperang atau dibom dan semisalnya, karena ada aturannya semuanya. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita tidak berusaha memahami hadis
petunjuk Rasulullah tidak kita baca, tidak kita pahami, maka kita akan salah dalam mempraktekkan ayat. Barangkali kita ingat sebuah ayat yang pernah kita sampaikan mungkin di tempat yang lain. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang hukum pencuri. Pencuri hukumnya apa dalam Islam? Dibunuh? Potong tangan, bukan potong leher, potong tangan. Bukan pula dibakar, potong tangan. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri baik laki ataupun perempuan maka potonglah tangan mereka. Kita sekedar membaca ayat ini, tidak ada keterangan. Maka semua pencuri, laki, perempuan, tua, muda, anak-anak, orang dewasa harus dipotong tangannya. Mencuri banyak sedikit harus dipotong tangannya. Maka kita akan salah dalam melaksanakan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika kita mau memotong tangan, yang dipotong tangan itu yang mana? Kanan atau kiri? Tidak ada keterangan dalam Quran. Tangan atau kanan atau kiri? Yang dipotong tangan atau kanan atau kiri? Kanan, karena yang mencuri kanan. Kemudian kita tidak mengetahui dalam Al-Quran yang dipotong itu sampai mana batasnya. Apakah sampai siku, pangkal tangan, ujung jari pun juga tangan? Mana yang dipotong? Tidak ada dalam Quran. Kita tidak akan bisa memahami dan mengamalkan ayat Al-Quran kalau kita tidak mempelajari hadis Rasul. Kemudian bagaimana seandainya penguasa tidak menerapkan hukum potong tangan? Tidak dijelaskan dalam Quran. Maka kita rame-rame memotong tangan pencuri karena perintah ayat demikian. Padahal ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hukum potong tangan pencuri sudah dijelaskan segamblang mungkin dalam hadis Rasul, dalam petunjuk Rasul. Pertama, tangan pencuri itu tidak dipotong kecuali kalau mencurinya adalah sudah mencapai nisab. Jadi potong tangan pun ada nisabnya, seperti zakat. Kita punya harta, uang 100.000, apakah harus dizakati? Harus dizakati. Kalau kita dapat uang 100.000, sehari dapat 100.000, apakah harus kita zakati? Ya tidak, sedekah boleh tapi nggak harus zakat. Karena uang itu ada nisabnya. Kita punya emas, ada zakatnya? Belum tentu. Kalau mencapai nisab ada zakatnya. Maka demikian pula masalah memotong tangan itu ada nisabnya, ukuran batas minimal. Mencuri berapa? Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, la tuqta'u yadus sariqi illa fi rub'i dinarin fasaidan. Tangan pencuri tidak boleh dipotong kecuali jika mencuri 1/4 dinar ke atas. Jadi kalau mencuri kotak amal masjid dipotong tangan nggak kira-kira? Ya lihat dulu berapa nilainya. Kalau 1 M dipotong tangannya. Tapi kalau cuma 200.000, 100.000 tidak ada potong tangan. Mencuri sepeda pancal dipotong tangannya. Intinya kalau mencapai nisab 1/4 dinar maka hukumnya potong tangan. Ini yang pertama. Ada aturannya dalam hadis. Dan 1/4 dinar itu para ulama mengatakan kalau kita nilai dengan rupiah maka lihat dulu emasnya. 1/4 dinar itu adalah 1 gram lebih 1/4 gram emas murni. Kalau emas murni sekarang berapa segramnya? 600 ya. 600 berarti tambahi 1/4-nya berapa itu? Ya sekitar 7,5 lah perkiraan. Berarti itulah nisabnya. Kalau di bawah itu maka belum kena potong tangan. Ya. Mencuri sendal, potong tangan? Lihat sendalnya lagi. Kan gitu. Kalau sendalnya mewah, kan gitu. Kemudian, yang kedua di dalam hadis disebutkan bahwasanya tidak pernah ada hukuman potong dilaksanakan kecuali setelah diputuskan oleh Rasulullah dan penguasa setelah Rasulullah. Ini penting. Artinya tidak ada. Menghakimi sendiri itu tidak ada dalam Islam. Semua kasus pencurian yang pernah terjadi pada zaman Rasulullah dan para khulafaur rasyidin
Sebelum dipotong tangan, dilaporkan kepada penguasa. Baru kemudian penguasa yang mengurusi. Kemudian penguasa, bahasa kita sekarang menginterogasi. Sampai terbukti pencurian mencapai nisab, baru penguasa memerintahkan potong tangan. Kalau para ulama mengatakan seandainya penguasa tidak menerapkan hukum potong tangan, tidak ada hak bagi rakyat untuk melaksanakan hukum potong tangan. Karena yang timbul nanti mudharat. Akhirnya saling balas dendam dan semisalnya. Terus bagaimana? Kita diam saja? Kita berusaha menasihati semampunya. Kemudian batas tangan yang dipotong mana? Kalau wudhu kan sampai siku, ya kan? Berarti apakah tangan itu sampai siku dipotongnya? Keliru lagi. Karena tidak ada pemotongan tangan pencuri pada zaman Rasulullah dan selanjutnya, itu kecuali yang dipotong adalah pergelangan tangan kanan saja. Itu yang ada. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa yang dikatakan oleh Allah itu semua ada aturannya dalam petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak perkara-perkara yang lain dalam hukuman-hukuman, masalah-masalah kewajiban, masalah-masalah larangan-larangan dan lain sebagainya, semuanya telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Oleh karena itu sekali lagi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita harus betul-betul rajin mempelajari sunnah Rasulullah, petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana petunjuk Rasulullah ini secara umum kita harus imani dan kita harus yakini bahwa itu wahyu dari Allah. Kemudian perinciannya, ada hukum wajib, ada yang hukum sunnah, ada hukum mubah, ada makruh, ada haram. Ini pun juga harus kita pelajari satu persatu. Mungkin materi yang kita sampaikan malam hari ini kita cukupkan, kemudian kita sambung kepada sesi tanya jawab. Ada pertanyaan yang belum terjawab pada saat yang kemarin, tadi ya. Tadi apa kemarin ini? Iya. Tadi malam. Ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bukan orang yang begitu berilmu. Saya adalah seorang mu'alaf, baru Ramadan tahun lalu bersyahadat. Alhamdulillah. Dan Masya Allah di Bali saya nyaman dengan umat muslim di sini dan mengenal ilmu sunnah dan saya mengikutinya. Masalahnya setelah ini saya harus kembali ke kampung halaman saya, sedangkan di sana ibadahnya masih bercampur kultur daerah sehingga tidak atau belum mengikuti sunnah. Bagaimana caranya untuk mengajak mereka mengikuti sunnah? Kita bersyukur kepada saudara kita yang telah masuk Islam, berarti Allah telah memilih dia untuk diselamatkan dari api neraka. Rasulullah SAW tidak henti-hentinya berdakwah sampai kepada anak Yahudi sekalipun didatangi. Ketika dia sakit, maka ditawarkan atau diperintahkan untuk masuk Islam. Ada seseorang yang masuk Islam dan ada yang lain tidak masuk Islam. Ketika masuk Islam, Rasulullah bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah alladzi najjahu minan nar. Puji syukur kepada Allah yang telah menyelamatkan dia dari api neraka. Adapun pertanyaan ini, maka kita katakan inilah ujian bagi orang yang mengetahui kebenaran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladziina min qablikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah manusia mengira tidak akan diuji ketika telah mengatakan beriman? Maka sungguh sunnatullah, orang-orang yang beriman sebelum kalian pasti diuji. Ini yang pertama, harus kita pahami. Kita hidup, apalagi kita mengatakan beriman, pasti Allah akan menguji. Tidak bisa tidak. Kemudian, ujian semakin berat, ini besok materi kita. Semakin berat ujian, itu pertanda Allah Subhanahu wa taala semakin cinta kepada kita. Kalau kita betul-betul sabar. Kalau kita betul-betul sabar, maka kita akan mendapatkan pahala yang begitu besar. Apabila kita benar-benar bersabar atas musibah yang kita dapati, maka itu pertanda Allah mencintai kita. Bahkan Rasulullah mengatakan, inna 'idhamal jaza' ma 'idhamil bala.
wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya besarnya pahala itu bersama dengan besarnya ujian. Dan Allah apabila mencintai seseorang maka pasti menguji. Karena itu janji Allah. Jangan dikira orang yang mengatakan beriman atau berislam lalu dibiarkan tidak diuji. Allah pasti menguji. Semakin besar ujian, semakin tinggi iman kita. Makanya Rasulullah mengatakan, asyaddun nasi bala'an al-anbiya fal amsalu fal amsal. Yang paling berat ujiannya Allah kepada hambanya adalah kepada para nabi. Kemudian orang-orang yang di bawahnya dan di bawahnya terus. Semakin tinggi imannya, semakin besar ujiannya. Semakin tipis imannya, semakin rendah ujiannya, semakin ringan. Makanya kita mesti bersyukur. Ketika kita mendapatkan ujian, berarti Allah itu cinta kepada kita. Dan kita harus menghadapinya dengan sabar. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, ketika kita pulang kampung, kemudian menjumpai masyarakat dalam keadaan beribadah sesuai dengan kebiasaan sehari-hari, bukan kepada dalil Al-Quran dan Sunnah dan lain sebagainya. Bagaimana cara kita mengingatkan? Banyak cara. Kita menasihati satu persatu kalau mampu. Bila perlu kita mendatangkan seorang yang bisa menasihati mereka. Bila perlu kita mengadakan majlis taklim. Atau kalau tidak memungkinkan, paling tidak kita mengingatkan orang-orang dekat kita. Karena Allah mengatakan, ku anfusakum wa alikum nara. Jagalah dirimu dulu dan keluargamu dulu dari api neraka. Paling tidak keluarga. Kemudian baru orang-orang di sekitar kita. Itu kewajiban kita. Jangan sampai kemudian keliru. Kalau urusan keluar, maka dia aktif mengingatkan orang. Tapi keluarganya sendiri dibiarkan tersesat. Ini bukan termasuk sifat orang yang mencintai keluarganya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terus jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hati manusia itu berada di tangan Allah. Allah akan membolak-balikkan hati sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita sangka orang itu tidak akan berubah, tapi dengan izin Allah berubah meskipun bukan kita yang merubahnya. Seperti demikian ini banyak kasus atau contoh. Kita berpandangan negatif, nanti jangan-jangan kalau pulang kampung saya sendirian. Tidak ada yang membela, tidak ada yang sama akidahnya. Tidak ada yang seperti kita, tidak ada yang sama-sama sunnah dan semisalnya. Ternyata kita pulang kampung, Masya Allah sudah marak kajian. Sering kita jumpai demikian. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan lupa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusannya. Wallahu a'lam bissawab. Dikatakan bahwa orang yang memakan harta haram maka doanya tertolak. Bagaimana caranya bertobat dari harta haram yang mungkin pernah tercampur dengan harta kita, dan bagaimana ciri-ciri doa kita sudah kembali diterima oleh Allah? Sekarang masalahnya, ketika dia makan harta haram itu tahu atau enggak? Kalau dia tidak tahu maka dimaafkan. Karena apa? Karena Islam atau syariat agama Islam ini tidak akan menjadi wajib kecuali sudah sampai kepada dia. Allah mengatakan, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan menghukum hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali kalau sudah sampai utusanku kepada dia. Nah, kalau belum tahu, belum ada yang menyampaikan, maka tidak ada yang haram bagi dia. Tapi masalahnya sekarang, kalau dia mengetahui ini haram, terus saja dimakan. Bagaimana cara kita ini bertobat? Pertama, karena sudah dimakan ya tidak mungkin dimutahkan, ya kan? Pertama, berhenti daripada perbuatan yang haram atau mencari rezeki yang haram. Ini satu. Yang kedua, menyesal. Ini yang kedua. Yang ketiga, berjanji kepada Allah tidak akan mengulangi lagi. Ini yang ketiga. Lalu yang keempat, ini khusus apabila ada tanggungan kepada orang lain, kembalikan kepada orang lain itu, maka pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Taubatlah kamu sekalian semuanya wahai orang-orang yang beriman. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah akan menerima taubat semua dari dosa. Tidak ada kecuali. Semua taubat kalau memang betul-betul nasuha maka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak. Karena memang Allah itu tawwab, maha menerima taubatnya hamba. Kemudian para ulama mengatakan disyaratkan dalam taubat yang nasuha yang benar itu adalah
diganti amal perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Allah mengatakan illa man taba wa amana wa amila salihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Kecuali orang-orang yang taubat, beriman dan mengganti dengan amal saleh. Jadi harus di amal saleh. Kalau tadinya mendolimi orang, ganti sekarang berbuat baik kepada orang. Kalau dahulu suka menggunjing, sekarang memuji dia, karena memang patut dipuji. Boleh memuji orang? Boleh nggak kita memuji orang? Ya? Apa? Tidak boleh di depan? Masa? Boleh nggak kita memuji orang? Jangan-jangan antum tidak pernah memuji orang? Hah? Loh, kan ada hadis, barang siapa memuji maka taburkan debu di mukanya, kan ada itu. Harus kita pahami ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam Al-Quran banyak Allah memuji orang beriman. Allah memuji orang yang beriman. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ada. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat, semuanya dipuji oleh Allah. Rasulullah SAW pun juga memuji para sahabatnya, karena memang patut dipuji. Rasulullah mengatakan, afdalu ummati ba'dal anbiya Abu Bakrin. Manusia yang paling mulia, ini pujian ya, setelah para nabi adalah Abu Bakar. Orang yang paling tegas terhadap hukum Allah adalah Umar, kata Rasulullah. Orang yang sangat dermawan adalah Utsman. Orang yang paling tahu halal dan haram adalah siapa? Mu'ad, disebutkan dalam hadis. Orang yang paling amanah adalah dalam sirah ada ini, dalam hadis Rasul. Rasulullah mengatakan orang yang paling amanah adalah Abu Ubaidah ibnu Jarrah. Ya, dipuji semua oleh Rasulullah SAW. Cuman para ulama mengatakan tidak boleh kita berlebih-lebihan memuji orang. Itulah yang dimaksudkan dalam hadis, kalau memuji maka taburkan debu. Ini maksudnya adalah orang yang memuji berlebih-lebihan. Biasanya orang ada kebutuhan kepada orang lain lalu memuji dengan pujian yang berlebihan, atau memuji kepada penguasa supaya mendapatkan harta. Ini yang dilarang dalam Islam. Adapun memuji maka ini hal yang lumrah. Bahkan para ulama mengatakan kadang-kadang ketika kita diberi kebaikan oleh orang, kita doakan dan kita puji, ini adalah kebaikan. Kita doakan kebaikan orang-orang yang telah memberikan kebaikan kepada kita, maka ini adalah termasuk hal yang baik. Jadi ikhwan fillah azakumullah, demikianlah cara taubat dari hal-hal yang haram. Kapankah saat yang tepat menyampaikan dakwah tauhid atau pemahaman para salafus salih? Karena ada yang berpendapat dakwah yang demikian bisa menyebabkan perpecahan. Mohon penjelasannya. Ya, dakwah tauhid menyebabkan perpecahan, tetapi perpecahan antara hak dengan batil, perpecahan antara pengikut kesyirikan dengan pengikut tauhid. Benar kalau dikatakan dakwah tauhid mengakibatkan perpecahan, tetapi perpecahan antara hak dengan batil, antara kesyirikan dengan tauhid, antara sunnah dengan bid'ah, antara kekufuran dengan keimanan, benar. Bukankah Rasulullah SAW ketika dakwah tauhid ditinggalkan oleh keluarganya, sampai-sampai harus mau tidak mau berhijrah ke Madinah, tidak lain karena dakwah tauhid. Dan memang konsekuensinya, ikhwan fillah azakumullah, kalau kita mendakwakan tauhid itu mesti ada yang memusuhi. Itu konsekuensi. Jangan sampai kita mengatakan dakwah tauhid inginnya tidak punya musuh. Tidak mungkin. Karena apa? Karena ada sebuah hadis, perkataan Waraqah bin Naufal, diceritakan oleh Aisyah, oleh Khadijah dan lain sebagainya, diabadikan dalam kitab Bukhari. Ketika Khadijah membawa Rasulullah ke Waraqah bin Naufal, melaporkan tentang kejadian ketika turun wahyu yang pertama, Iqra. Apa kata Waraqah bin Naufal? Beliau mengatakan, ma jaa ahadun bimithli ma ji'ta bihi illa udhiya wa fi lafdhin udiya.
Kata Waraqah bin Naufal, tidak ada seorang pun yang mendakwakan seperti yang kau bawa ini, dakwah tauhid, melainkan pasti akan dimusuhi. Dalam riwayat yang lain disebutkan mesti akan diganggu. Siapa yang mengganggu, memusuhi? Orang-orang yang tersinggung dengan dakwah tauhid. Jadi mau tidak mau. Cuman memang kita mendakwakan dengan cara lemah lembut. Bagaimana Rasulullah berdakwah dengan lemah lembut? Bagaimana kita harus mengetahui bagaimana Rasul mendakwai orang Yahudi, yang mana orang Yahudi ini selalu meludahi Rasulullah, tapi Rasulullah sabar. Kemudian ketika sakit dijenguk, akhirnya masuk Islam. Ini termasuk contoh daripada akhlakul karimah. Jadi jawabannya adalah benar, tetapi akan memecahkan antara kebenaran dan kebatilan. Tetap kita sampaikan dengan metode yang lunak, yang halus. Tidak mengapa kita membacakan kitab selain kitab akidah, tetapi kita bawa umat ini kepada akidah yang sahih. Karena kita ini bukan, di hadapan kita bukan orang-orang kafir. Beda kalau kita, di hadapan kita orang-orang kafir, sampaikan tauhid murni, tidak ada yang lain. Sholat nanti, puasa nanti. Tapi sekarang masalahnya di hadapan kita adalah orang-orang yang sudah Islam, dan mereka sudah sholat, zakat, puasa, haji, tapi ada kesalahan-kesalahan. Tidak mengapa kita bahas fikih, tapi arahkan kepada kemurnian tauhid. Karena masalahnya sekarang kita ini sudah masuk Islam, kemudian ada hal-hal yang kurang tepat, itu dijelaskan. Tetapi intinya adalah memurnikan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Kemudian mohon dijelaskan makna ayat innama. Apakah ini maksudnya pembatasan atau bagaimana? Iya. Kalimat innama para ulama mengatakan adatul hasr, alat untuk pembatasan. Ya. Ketika Allah mengatakan innama ilahukum ilahu wahid, artinya apa? Hanyalah Tuhanmu itu yang berhak disembah adalah satu, tidak dua, tidak tiga. Hanya pembatasan. Kemudian ada lagi innama, para ulama mengatakan seperti innama amwalukum wa auladukum fitnah. Apa artinya? Hanyalah amwalukum, hartamu, wa amwalukum, dan anak-anakmu adalah fitnah. Berarti pembatasan. Tapi sekarang ada yang harus kita pahami, pembatasan itu ada dua macam. Yang pertama pembatasan secara total, mutlak. Yang kedua pembatasan secara tidak total, tidak mutlak, namanya hasr idhafi. Kalau yang pertama hasr mutlak, yang kedua hasr idhafi. Sudah kita contohkan masing-masing. Innama ilahukum ilahu wahid, hanyalah Tuhanmu yang berhak disembah adalah Tuhan yang satu. Ini namanya innama, pembatasan mutlak. Dalam kenyataan dan seharusnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Tapi kalau ayat yang kedua, innama amwalukum wa auladukum fitnah, hanyalah harta dan anak-anakmu itu adalah fitnah. Apakah harta selalu menjadi fitnah? Apakah anak-anak menjadi sesuatu fitnah terus? Nah, dalam ayat yang lain harta bisa dijadikan sebagai sarana, anak-anak bisa menjadi qurratu ain, ya kan? Makanya kita berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Berarti anak-anak itu tidak hanya menjadi fitnah, tetapi bisa menjadi qurratu ain. Maka dari itu para ulama mengatakan innama suatu ketika pembatasan, tapi maksudnya adalah mutlak, total, tidak ada kecuali. Yang kedua innama itu pembatasan tetapi tidak secara mutlak. Disebutkan demikian karena dominannya begitu, tapi tidak menghalangi yang lain. Sekarang contoh, ada ayat Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 173. Allah mengatakan innamal khamru wal maisiru wal azlamu innama harrama alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Ada 4 yang diharamkan oleh Allah dengan innama. Hanyalah Allah mengharamkan kepada kalian apa tadi? Bangkai, darah, khamr, dan apa? Innama maitatu wad damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah, dan binatang yang disembelih tidak dengan menyebut nama Allah. 4 hal diberi kalimat innama. Berarti di sini pembatasan yang mana? Yang pertama mutlak atau yang tidak mutlak?
Kalau kita mengatakan mutlak, berarti yang lain semuanya halal. Ya, yang haram hanya 4 saja. Sebagaimana pemahaman sebagian orang di tempat kita ada demikian. Yang haram hanya 4, bangkai, darah, bangkai, darah, babi dan sembelihan tidak dengan nama Allah. Hanya 4 saja karena pakai inama. Dalilnya adalah inama. Tapi ini kurang memahami macam-macam innama, karena innama ada yang idhafi, tidak mutlak. Artinya apa? Saat itu yang diharamkan 4 ini, ada yang lain-lain, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh. Bukankah khamr belum masuk dalam ayat ini? Dalam ayat yang lain ada, padahal khamr itu semuanya diharamkan khamr. Bahkan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam hadis ada pengharaman. Ada sesuatu yang diharamkan oleh Allah melalui hadis Rasul. Apa contohnya? Anjing. Rasulullah mengatakan, kullu dhinabin minas sibai haram. Setiap binatang yang bertaring dan buas maka itu haram. Berarti anjing haram, serigala haram, apa lagi? Apa? Ular haram, singa haram, buaya haram. Kan gitu. Karena termasuk binatang yang bertaring dan buas. Apa? Padahal tidak masuk dalam ayat innama tadi. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, kalau seandainya innama harama tadi pembatasan mutlak sehingga yang haram hanya 4, tidak ada yang lainnya, konsekuensinya adalah selain yang 4 adalah halal. Bahkan di situ tidak ada disebutkan manusia halal atau haram, kan gitu. Berarti manusia pun halal kalau disembelih, ya kan? Tidak disebutkan dalam ayat, tapi kita katakan ada dalam hadis-hadis yang lain, ya, haram hukumnya, manusia hidup dan matinya pun juga haram, jadi tidak boleh kita makan. Jadi kita harus memahami bahwasanya innama itu memang untuk pembatasan, tapi pembatasan itu ada 2 macam, ada kalanya mutlak total, ada kalanya tidak total, tapi disebutkan hal itu yang didahulukan pengharamannya adalah itu, kemudian yang lainnya nanti pada waktu yang lainnya. Ada peringatan waktunya habis, pertanyaan masih banyak, jadi kita cukupkan. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita waktu yang penuh berkah, kemudian rezeki yang halalan thayyiban, amal ibadah yang berlipat ganda pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.